Halo, saya Alivia Apriliani dengan NIM 641141982. Di sini saya akan menyampaikan informasi mengenai safety induction yang berada di rumah kita. Sebagai salah satu prosedur keselamatan yang harus ada, saya akan menjelaskan prosedur keselamatan bila terjadi keadaan darurat. Saat ini kita sedang berada di rumah yang terdiri dari beberapa ruangan, yaitu satu ruang tamu, satu ruang keluarga, 4 kamar tidur, 2 teras, 2 garasi, 1 dapur, 1 ruang makan, 1 musola, 2 kamar mandi, dan 1 gudang. Berikut adalah gambaran peta rumah. Terdapat 2 potensi keadaan darurat yang mungkin terjadi, yaitu kebakaran dan gempa bumi. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat keadaan darurat. Jangan panik. Persiapkan diri Anda untuk evakuasi dan meninggalkan ruangan. Tinggalkan ruangan melalui 4 pintu jalur evakuasi yang sudah ditentukan. Pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga, dan pintu keempat. Assembly point atau titik kumpul berada di depan rumah sebelah timur, di bagian jalan alternatif dan di depan jembatan, sehingga memungkinkan untuk berkumpul orang banyak. Berjalan dengan tertib, ikuti jalur evakuasi menuju titik kumpul atau assembly point yang berada di depan rumah. Pertolongan pertama atau first aid hanya boleh dilakukan oleh tim first aider terlatih. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan jangan panik. Sikap panik akan memperburuk keadaan karena kita akan cenderung bertindak gegabah. Segera beritahukan orang lain yang berada di dekat dengan api. Bunyikan tanda alarm atau berteriak. Pastikan semua orang yang berada di dalam rumah mendengar. Segera bawa semua orang dengan cara dievakuasi. Jangan mendahulukan atau menyelamatkan barang. Nyawa adalah prioritas utama. Gunakan semua pintu yang terbuka sebagai jalur evakuasi di saat keadaan darurat. Lakukan evakuasi dan segera menuju ke titik berkumpul atau assembly point. Jika kebakaran kecil dan masih bisa diatasi sendiri, segera padamkan dengan alat pemadam kebakaran yang ada seperti APAR atau alat pemadam api ringan. Jika tidak ada, bisa digantikan oleh air, pasir, atau tanah, atau karung goni yang telah dibasahi. Apabila kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik, segera matikan listrik di rumah. Tutup ruangan lokasi kebakaran agar tidak menjalar ke ruang lain, tetapi jangan dikunci untuk memudahkan anggota pemadam kebakaran apabila akan memadamkan api. Hindari menghirup asap yang tebal, misalnya dengan cara merangkak dan bernafas dengan mendekatkan muka ke lantai. Gunakan kain basah sebagai penutup hidung. Hal ini akan membantu Anda untuk bernafas. Jika Anda melalui pintu yang tertutup, periksalah suhu daun pintu dengan menempelkan belakang telapak tangan Anda. Periksa gagang pintu. Jika terasa panas, pindah melalui jalur lain. Segera hubungi markas komando pemadam kebakaran terdekat jika api tidak dapat Anda kendalikan sendiri. Jika terjadi gempa bumi, mohon tetap tenang dan jangan panik. Apabila tidak memungkinkan untuk keluar, gunakan metode drop, cover, and hold on. Segera jatuhkan badan Anda, lindungilah kepala dengan benda keras di sekitar Anda. Jika dekat dengan meja, berlindunglah di bawahnya. Jika berada di dekat dinding, merapatlah dan lindungilah kepala Anda. Tetap bertahan hingga keadaan kondusif. Apabila guncangan berhenti dan dirasa aman, ikuti jalur evakuasi yang telah disediakan menuju titik kumpul yang berada di depan rumah. Berjalanlah keluar secara teratur, lihatlah sekitar untuk menghindari ketertinggalan. Tetap lindungi kepala Anda dengan benda keras, dan jagalah jarak Anda ketika berada di dekat jendela dan menjauhlah dari kaca. Apabila Anda mendengar kabar terjadinya tsunami, segeralah menuju lokasi tertinggi di sekitar Anda. Ingat, dengan mengetahui safety induction sejak awal, maka kita dapat mengurangi risiko kecelakaan dan korban saat terjadi keadaan darurat. Jangan pernah abaikan safety induction demi keselamatan bersama.
Terima kasih dan sampai jumpa kembali.